Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zara Melani Putrania dengan NPM 221303201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, atau ilmu tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dan pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan, dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun secara sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Dari penjelasan di atas, setidaknya terdapat 3 tingkatan nilai yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu nilai tidak dapat berubah atau nilai dasar, nilai instrumental yang dapat berubah sesuai kondisi, namun juga tetap bersandar pada nilai dasar, nilai praktis, yaitu berupa implementasi nilai-nilai yang sesungguhnya. Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya. Contoh kasus yaitu ada pemberontakan DITI di Aceh. Daud Beru merupakan seorang ulama yang cukup berpengaruh di Aceh. Selama masa perjuangan kemerdekaan, ia menjadi gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Tidak hanya itu, ia juga menjadikan gubernur Aceh pertama. DITI di Aceh disebabkan karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan status daerah istimewa dari Aceh dan menjadikan sebagai bagian dari Sumatera Utara. Hal ini tentunya juga berdampak pada jabatan Daud Beru. Ia secara otomatis diturunkan dari jabatan selaku gubernur militer. Sebagaimana dikutip dari artikel resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai orang yang berpengaruh, ia menyampaikan kekecewaannya termasuk ketidakpuasan terhadap otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta ketidaklancaran dan modernisasi Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh tersebut ditandai dengan proklamasi Aceh pada tanggal 20 September 1953 sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Sebagai gubernur militer, ia berkuasa atas pertahanan Aceh dan sebagai tokoh agama. Ia memudahkan pendapat pengikut. Ia pun bersama-sama dengan kelompoknya melakukan pemberontakan. Solusinya yaitu pemerintah berusaha memahami permasalahan yang diderita rakyat Aceh dan membujuk rakyat Aceh untuk kembali bersatu menjadi bangsa Indonesia. Pemberontakan tersebut dapat diselesaikan pada 26 Mei 1959 secara damai melalui musyawarah secara pemerintah pusat dengan pemerintahan Aceh. Menteri Hardi SH menyatakan perwakilan pemerintah pusat, sementara pemerintah Aceh diwakili oleh staf Kodam Iskandar Muda T. Hamzah dan Gubernur Ali Hashim. Di samping itu, pihak DITI turut hadir dalam musyawarah tersebut diwakili oleh Ayah Gani Usman. Hasil musyawarah berupa keputusan yang memulihkan kondisi keamanan Aceh, yakni dengan memberikan status ke daerah istimewa bagi Aceh. Apa ini? Aceh juga memiliki hak-hak otonomi yang lebih luas di beberapa bidang seperti agama, pendidikan, peradatan. Keputusan penyelesaian pemberontakan DITI Aceh dituangkan dalam Keputusan Perdana Menteri RI nomor 1 misi 1959.
Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.